Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6B akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang penerapan media pembelajaran via Google Classroom yang beranggotakan saya, Arya Dewi Novitasari dengan NIM akhir 16. Saya Solvanjani Nastiti dengan NIM akhir 72. Saya Vista Khairunisa dengan NIM akhir 80. Berikut hasil kerja kelompok kami. Apa itu Google Classroom? Google Classroom adalah Learning Management System atau LMS, berbasis web yang disediakan oleh Google untuk pendukung pembelajaran digital. Platform ini memungkinkan guru untuk membuat kelas virtual, mengolah materi ajar, memberikan tugas, melakukan penilaian, serta menjalin komunikasi dengan peserta didik secara daring. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang kelebihan Google Classroom. Yang pertama ada terintegrasi dengan Google Workspace, ada dokumen, Drive, Form, dan YouTube. Yang kedua ada mudah diakses dari berbagai perangkat, contohnya yaitu laptop, tablet, dan handphone. Yang ketiga ada fitur komentar dan kolaborasi. Yang keempat ada fitur komentar dan kolaborasi. Yang terakhir ada penilaian dan umpan balik langsung melalui Google Form dan Rubik. Selanjutnya ada kekurangan Google Classroom. Yang pertama yaitu membutuhkan koneksi internet yang stabil. Kedua, fitur gamifikasi dan pelaporan terbatas. Dan yang terakhir tidak ada fitur proctoring untuk ujian. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama ada siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri teks deskripsi. Yang kedua, siswa dapat menyusun paragraf deskriptif berdasarkan proyek. Aku salah. Yang ketiga, ada siswa mampu menyajikan hasil deskripsinya dalam bentuk teks dan presentasi. Selanjutnya ada materi pokok. Yang pertama ada pengertian, ciri-ciri, dan tujuan teks deskripsi. Yang kedua ada struktur teks deskripsi. Yang ketiga ada kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang keempat ada langkah-langkah penyusunan teks deskripsi. Yang kelima ada penyuntingan teks deskripsi. Selanjutnya yaitu proses pembelajaran. Pada pertemuan pertama yaitu pengantar tes deskripsi. Kegiatannya berupa guru membuka kelas dengan unggahan materi PPT teks deskripsi dan siswa membaca penjelasan pengantar dan pendownload file PDF teks deskripsi SMP. Langkah selanjutnya yaitu materi menjelaskan tentang pengertian, ciri-ciri, dan pentingnya teks deskripsi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah siswa memahami apa itu teks deskripsi, ciri-cirinya, dan fungsinya dalam kehidupan nyata. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, pada pertemuan kedua, nanti kita akan memberi penugasan pertama, yaitu menulis teks deskripsi. Instruksi yang pertama, siswa membuat teks deskripsi berdasarkan objek budaya Nusantara. Yang kedua, siswa diminta untuk membaca petunjuk penulisan dan menulis teks yang rinci, jelas, serta menggunakan bahasa yang memikat dan menggambarkan objek secara detail. Targetnya, kita supaya bisa meningkatkan keterampilan menulis deskriptif menggunakan unsur panca indera dan kosakata yang bervariasi. Pada pertemuan ketiga, kita memberi penugasan kedua, yaitu analisis dua teks. Tugasnya, siswa membaca dua teks deskripsi tentang sate ayam dan batik, lalu siswa menganalisis dan membandingkan isi kedua teks berdasarkan struktur dan isi.
Tujuannya melatih kemampuan analisis dan sintesis siswa terhadap dua teks berbeda dalam satu jenis teks. Lalu pada pertemuan keempat, kita memberi tes yaitu penilaian akhir. Tugas akhir, siswa membaca teks deskripsi tentang sebuah objek, misalnya air terjun, lalu siswa menjawab pertanyaan pemahaman, analisis, sintesis, dan evaluasi berdasarkan teks. Lalu penekanannya, jawaban harus logis, terstruktur, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kreativitas sangat diharapkan, terutama pada bagian sintesis, agar deskripsi menjadi menarik dan hidup. Lalu, materi selanjutnya itu tentang integrasi Google Classroom dengan aplikasi lain, yaitu dengan Google Docs untuk penulisan dan review teks deskripsi, lalu untuk Google Drive untuk menyimpan dan membagikan file, untuk Google Forms untuk pengumpulan tugas, untuk YouTube itu untuk menyisipkan video pembelajaran, lalu Quizzes untuk kuis evaluasi. Untuk proses Google Classroom dan Quizzes akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait tampilan Google Classroom yang sehari-hari memang siswa sering melihat pada saat zaman COVID waktu itu ya. Di sini ada penugasan 1, penugasan 2, penilaian akhir, dan teks skripsi yaitu tentang materi yang akan dibawakan. Nah, di sini terdapat sapaan guru untuk para murid kepada para siswanya. Mohon maaf, selanjutnya itu di sana ada materi yang telah dibuat berupa PPT terkait teks deskripsi. Nah, jadi ini PPT-nya ada definisi, ciri, dan jenis teks deskripsi, pengertian, dan berbagai jenis pengetahuan telah dibuatkan di sini semuanya. Oke. Selanjutnya itu ada penugasan 1. Setelah para siswa telah membaca materi yang telah dikirim, para siswa akan memulai untuk mengerjakan penugasan 1, yaitu sebagai bahan evaluasi yang telah mereka baca sebelumnya. Ini tampilan di penugasan 1. Dan ini adalah terakhir setelah penugasan 2 adalah penilaian akhir dari isian dari Google Classroom yang kita paparkan. Ini tampilan dari penilaian akhir. Nah, ini kita menyuruh para mahasiswa untuk membuat terkait deskripsi di sini. Jadi inilah tampilan Quizzes dari perspektif siswa. Yang pertama, guru akan membagikan kode melalui WA atau bisa disampaikan langsung kepada siswa, lalu siswa akan memasukkan kode tersebut di website Quizzes-nya. Lalu bisa langsung mempencet gabung. Nanti para siswa akan memasukkan nama mereka, nama lengkap atau nama panggilan, tapi lebih baik dengan nama lengkap. Saya pencet mulai. Setelah mulai, para siswa akan melihat nama mereka dengan jumlah poin mereka di sini, power up, dan lain sebagainya. Lalu, para siswa akan menunggu guru untuk memulai permainannya. Setelah para siswa memasukkan kode, memasukkan nama, lalu siswa akan menunggu para peserta dan di ACC oleh guru, maka akan timbul seperti ini langsung ke gamenya, langsung ke pertanyaannya. Misalkan ini menjawab C. Kita lihat, nah ternyata benar.
para siswa akan mendapatkan 600 poin. Dan ini adalah tampilan untuk hiburan sebentar. Setelah itu nanti akan menjawab pertanyaan terus. Di sini kita memberikan 5 pertanyaan di kuisis ini. Nah, lalu ini adalah tampilan jika siswa menjawab salah. Nah, ternyata jawaban yang benar ada di sini, dan itu adalah jawaban yang salah. Jadi, mungkin itulah tampilan dari kuisis dan pemaparan dari Google Classroom. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya akan kembalikan ke moderator. Selanjutnya penutup, kesimpulannya adalah pembelajaran berbasis Google Classroom dapat mendukung pencapaian kompetensi pendidik dalam menulis dan memahami teks deskripsi secara efektif. Dengan integrasi filter kolaboratif dan multimedia pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan interaktif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.